berbaju putih biru itu sebagai aksen kita ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dinamika penduduk yang ada di dunia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengetahui tentang interaksi apa saja yang terjadi di negara-negara luar dan negara kita, baik itu dari desa ke kota, baik itu antar negara ataupun benua, sehingga kita akan mengetahui menambah wawasan kita mengenai interaksi-interaksi yang terjadi yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah dampak dari interaksi desa ke kota. Sebelumnya gue akan menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan dalam lingkup dan skala. Sedangkan dalam lingkup sempit itu biasanya terjadi interaksi antar desa ke kota, baik itu dalam segi masyarakatnya ataupun budayanya. Sedangkan dalam lingkup besar ini terjadi interaksi antar negara, yaitu biasanya ini terjadi antar negara Indonesia dengan negara Malaysia ataupun sebaliknya dan negara-negara lainnya juga. Salah satu faktor peralihan dari interaksi ini adalah terjadinya peralihan lahan hutan yang dulunya hutan beralih menjadi permukiman warga dan lahan pertanian. Nah, ini didasari karena adanya pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat di negara kita, sehingga adanya perubahan peralihan dari lahan hutan ke pertanian dan permukiman. Salah satu contoh perubahan interaksi itu ada pada negara benua Eropa. Di benua Eropa itu terjadinya revolusi industri yang dulunya masyarakat yang melakukan pekerjaannya kini digantikan oleh mesin, sehingga itu terjadinya interaksi yang sangat membuat perubahan bagi masyarakat di dunia. Nah, selanjutnya juga di negara Asia, di benua Asia, ada banyak sekali perubahan interaksi yang terjadi. Sekitar pada tahun 2015, sekitar 47% orang dari desa pindah ke kota untuk memperbaiki hidupnya. Biasanya ini bertujuan untuk memperbaiki lapangan pekerjaan, menghindari konflik di desa, dan juga adanya bencana alam, sehingga masyarakat desa itu sangat terpaksa untuk pindah ke kota, dan juga mereka mungkin mencari kehidupan yang lebih baik juga yang ada di kota. Biasanya masyarakat desa melakukan perpindahan ini karena adanya tuntutan ekonomi. Karena kita sangat tahu lahan pekerjaan yang ada di kota itu lebih luas daripada yang ada di desa. Mungkin di desa itu cuma ada pekerjaan bertani ataupun berdagang, sedangkan di kota ada banyak sekali pekerjaan yang bisa mereka kerjakan, seperti melakukan buruh pabrik atau juga menjadi pengusaha ataupun lain sebagainya. Mereka juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa dan dikirim melalui kota sebagai halnya itu. Selanjutnya adalah dampak dari interaksi desa ke kota. Nah, dari interaksi tersebut tentu saja memiliki dampak bagi desa maupun kotanya. Nah, pertama itu semakin beragamnya produktivitas pertanian. Ini bermaksud semakin beragamnya produktivitas pertanian itu berarti ada banyak sekali yang berubah dari interaksi desa ke kota itu, mungkin dalam segi bahan-bahannya ataupun dalam segi teknologi pertaniannya. Mungkin mereka memiliki pertanian yang lebih meningkat lagi dari interaksi desa dan kota itu. Selanjutnya adalah semakin beragamnya orientasi mata pencarian. Semakin beragamnya orientasi mata pencarian ini bermaksud mungkin masyarakat desa yang pindah ke kota yang dulunya melakukan pertanian di desanya sekarang sudah tidak lagi melakukan pertanian pada saat mereka pindah ke kota. Mungkin mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti IT ataupun juga memanfaatkan teknologi-teknologi lain yang ada di kota, sehingga mereka melakukan orientasi pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah sebaiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Nah, kita tahu pada zaman dahulu sangat susah sekali melakukan interaksi antar desa dan kota karena keterbatasan mulai dari jalan ataupun transportasi angkutan ataupun bus ataupun kereta dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang sangat mudah sekali kita temui kendaraan yang akan
antar desa dan kota. Selanjutnya adalah berkembangnya media massa. Berkembangnya media massa ini kita sangat mengetahui perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali dari tahun ke tahunnya, sehingga yang zaman dahulunya kita hanya mengirimkan surat dan menunggunya beberapa hari untuk mendapatkan mengetahui kirimannya. Kini sekarang kita sudah berkomunikasi melalui media elektronik saja, mulai dari telepon genggam ataupun dari WhatsApp, Facebook ataupun lain sebagainya. Tidak hanya orang kota yang bisa menikmatinya, tapi juga masyarakat desa, sehingga interaksi antara desa dan kota menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya terakhir adalah makin banyak guru dan sekolah dibangun di desa. Nah, ada banyak sekali, kalau dulu itu banyak sekali masyarakat desa yang kurang mendapatkan pendidikan, tapi sekarang pemerintah sudah melakukan pendidikan yang merata mulai dari di desa maupun di kota. Mereka meningkatkan fasilitasnya, menyamakan antara fasilitas pendidikan yang ada di desa dan juga di kota. Karena ini sangat menunjang sekali dari generasi ke generasi penerus bangsa kita. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi keruangan antar kota dan desa. Dari interaksi tersebut tentu saja kita mengetahui akan pengaruh-pengaruhnya. Pertama itu pengaruh secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa. Nah, ini bermaksud mungkin saja kan desa memiliki sumber daya alam yang sangat meningkat, mungkin dalam segi pertanian, sayuran, yang tentunya masyarakat kota mengonsumsinya. Masyarakat kota juga sangat jarang sekali, malahan tidak diketahui orang kota yang melakukan pembukaan lahan seperti petani tersebut, sehingga mereka harus mendapatkan sumber daya tersebut dari desa. Kita lanjutkan lagi. Jadi keuntungan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara desa dan kota. Selanjutnya adalah penduduk desa yang bekerja di kota. Kita mengetahui sebagian besar dari penduduk kota itu adalah penduduk desa, karena banyak sekali masyarakat desa yang pindah ke kota untuk menikmati lapangan pekerjaan yang tersedia di kota. Oleh karena itu, ada banyak sekali penduduk kota yang berasal dari desa. Tidak sedikit malahan penduduk kota itu berasal dari desa. Ya tujuannya banyak sekali, mulai dari meningkatkan kinerja hidup, meningkatkan sumber daya lapangan pekerjaan yang ada di kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kota dihuni oleh pendatang dari desa dan sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidupnya di desa. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang di atas tadi, penduduk desa yang bekerja di kota, karena memang sebagian besar orang kota itu berasal dari desa. Nah, tidak memungkinkan masyarakat desa yang pindah ke kota itu tidak meninggalkan gaya hidup mereka yang waktu masih di desa, karena memang mungkin ada hal-hal baik yang masih mereka gunakan pada saat mereka tinggal di kota. Selanjutnya ini adalah penampilan perbandingan penduduk yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Kita dapat melihat ini adalah 24% orang yang tinggal di desa. Karena di kota memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih tinggi, maka banyak sekali orang desa yang pindah ke kota untuk meningkatkan gaya hidupnya. Lihat, dari 100%, 28% orang yang tinggal di desa dan 47% orang yang tinggal di kota. Sehingga ini bisa dilihat permukiman kota itu lebih padat daripada orang-orang di desa. Selanjutnya, pengaruh antar ruang dapat berpengaruh dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kita mengetahui memang interaksi itu akan mengakibatkan dan mempengaruhi berbagai macam segi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, semuanya akan berpengaruh kalau kita melakukan interaksi, baik itu dalam interaksi skala kecil ataupun skala besar. Nah, begitu juga pengaruh dalam segi ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi karena biasanya suatu negara yang tidak memiliki barang ataupun sumber daya di negaranya, mereka akan mencari ke negara luar untuk mendapatkan pasokan tersebut. Sehingga mereka melakukan interaksi ekspor dan impor antar negara, sehingga ini menguntungkan satu sama lain dan juga meningkatkan kerjasama
yang baik antar negaranya. Selain negara, kita juga tadi sudah menjelaskan juga mengenai desa dan kota. Mereka melakukan perjualbelian hasil sumber daya alamnya dari desa ke kota. Selanjutnya juga dalam segi sosial, kita tahu kalau dalam segi sosial ini subjek utamanya adalah kita sebagai manusia. Nah, manusia ini berperan penting dalam melakukan interaksinya, karena setiap interaksi sosial itu selalu melibatkan manusia. Biasanya ini secara langsung ya, karena mereka melakukan interaksi sosial. Biasanya ini terjadi pada saat wisatawan datang ke suatu daerah, sehingga mereka melakukan interaksi dari masyarakat lokal dan wisatawan. Biasanya seperti itu, ataupun lain sebagainya juga sih. Mungkin kalau dari segi antar negara, mungkin orang negara lain yang main ke negara Indonesia melakukan wisatawan, sehingga masyarakat lokal melakukan interaksi dengan orang luar. Biasanya ini berpengaruh akan dalam segi budaya dan juga bahasanya. Selanjutnya dalam segi budaya. Nah, dalam segi budaya ini banyak sekali kita temukan, banyak sekali budaya yang sudah terjadi pembaurannya. Kita tahu zaman sekarang banyak sekali film-film yang sudah merajalela seperti film Hollywood, film drama Korea ataupun drama Cina, sehingga ini membuat generasi muda melihat apa saja gaya hidup yang ada di negara luar dan membandingkan dengan negaranya masing-masing. Seperti halnya dari segi bahasa, mungkin kita yang biasanya memakai bahasa daerah jadi berubah menjadi agak ke Inggris-Inggrisan setelah menonton film. Terus itu juga dalam segi budaya, dari segi cara berpakaian, mungkin yang dulunya kita tidak mementingkan fashion, tapi semenjak kita menonton video ataupun mengetahui dari hal-hal yang lain, itu kita lebih mementingkan fashion kita. Mungkin kita akan menyocokkan warna celana dan baju kita ataupun lain sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali dengan budaya. Akan tetapi belum akan mengingatkan, karena walaupun kita mengetahui budaya luar, kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri. Kita harus menjunjung tinggi budaya kita, walaupun kita memang harus mengetahui apa saja yang berkembang dari budaya-budaya luar, tapi kita harus tetap menjunjung tinggi budaya kita sendiri dan tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya adalah dalam segi politik. Nah, dalam segi politik ini banyak sekali, mulai dari politik dalam negeri, mulai dari politik luar negeri. Kalau politik dalam negeri mungkin masyarakat akan mengetahui apa saja yang sedang terjadi di dalam pemerintahan, sehingga ini menjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kalau pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang tertentu, sehingga masyarakat tahu, sehingga mereka bisa mentaatinya. Mungkin pun sebaliknya, sehingga ini suatu perubahan interaksi yang baik ya menurut Ibu. Apalagi kalau di zaman sekarang media elektronik sudah sangat sekali menyebar. Mungkin pemerintah hanya mengeluarkan pengesahan undang-undang saja, masyarakat sudah tahu, sehingga ini tidak membuat masyarakat tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak mengetahui aturan tersebut. Sedangkan dalam politik luar negeri ini biasanya terjadi antara dua negara. Seperti contohnya Palestina dan Israel. Kita mengetahui bahwa Palestina dan Israel itu memiliki konflik yang sangat besar ya, sehingga kita sebagai Indonesia harus turun tangan, bukan apa ya, kita harus memiliki peran yang penting untuk mendamaikan dua negara tersebut. Karena ini hubungan yang sangat baik juga. Kita bisa mengingat sejarah kalau negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Palestina. Sehingga kita harus membantu negara Palestina juga dalam mengatasi konfliknya dengan Israel. Selanjutnya adalah dalam segi pendidikan. Ibu tadi sudah menjelaskan dalam segi pendidikan. Nah, pendidikan ini sudah menjadi fokus pemerintah untuk meratakan seluruh pendidikan yang ada di desa maupun di kota. Mereka harus menyamaratakan fasilitas yang ada di kota dan di desa, sehingga pendidikan juga merupakan modal dasar dari suatu negara untuk meningkatkan kinerja dari generasi-generasi mudanya. Kita tahu salah satu
suatu negara menjadi maju adalah dari segi pendidikan generasi-generasi penerusnya, sehingga mulai dari segi fasilitas ataupun guru-gurunya ataupun bangunan sekolahnya, sekolah harus maksudnya pemerintah harus memfasilitasi agar murid-muridnya bisa belajar dengan baik. Nah, terima kasih, mungkin hanya itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai pengaruh interaksi ruang dan antar ruang di benua asli dan benua lainnya. Ibu akan mungkin kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, mungkin kita akan mengetahui mengenai interaksi dari desa ke kota, mengetahui dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budayanya, ataupun juga interaksi antar negara dan negara, seperti itu. Ibu akan menutup pelajaran kita kali ini. Semoga kita mendapatkan